Done. See? Do you find all those little fingerprints? Ivan! Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang terlihat sedang terburu-buru. Tanpa memilih taksi mana yang harus ia naiki, wanita tersebut memasuki taksi yang telah berada di depannya. Di tengah perjalanan, awalnya wanita itu tak merasa ada yang salah dengan pengemudi taksi yang ia tumpangi. Namun saat kecepatan taksi perlahan mulai naik, ia mulai panik dan bertanya apa yang pengemudi taksi itu lakukan. Keanehan semakin menjadi-jadi saat pengemudi itu justru mengetahui nama dari sang penumpang yang bernama Michelle. Dan sayangnya, semua ini harus berakhir tragis saat pengemudi taksi tersebut menabrakkan mobilnya ke sebuah truk yang sedang terparkir. Hingga membuat mobilnya meledak menewaskan mereka berdua. Lalu scene bergerak kepada seorang pria yang sedang mencetak foto dari Michelle yang baru saja tewas. Kemudian ia menelepon sebuah biro jasa untuk melakukan transfer. Setelah itu pria tersebut pulang ke rumahnya. Di rumahnya yang gelap, pria itu terlihat seperti menikmati kehidupannya. Dan mohon bagi kalian yang merasa terganggu, kalian bisa nge-skip scene ini yang memperlihatkan pria tersebut telanjang dengan hidung yang terkikis. Dan inilah Milton Bobbitt, blacklister nomor 135 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kala itu, Tom yang sedang memasak sebuah pancake untuk istrinya tercinta, Elizabeth Keene, melihat istrinya sedang bersedih. Tom lantas bertanya apa yang terjadi. Elizabeth hanya tersenyum dan memberitahu bahwa semua baik-baik saja. Kemudian Tom tiba-tiba bertekuk lutut di hadapannya dan ia menyatakan bahwa dirinya ingin memperbaharui janji perikatan cinta mereka berdua. Merasa dispesialkan oleh Tom tentu membuat Elizabeth menyetujui hal tersebut. Tetapi karena saat itu Tom harus bekerja, ia terpaksa meninggalkan Elizabeth terlebih dahulu. Padahal saat Tom pergi, Elizabeth justru kembali frustasi. Ia menghancurkan berbagai barang dan mencoba mencari kembali keanehan dari suaminya. Setelah itu, Elizabeth pergi ke ruang terbarunya yang khusus ia ciptakan untuk menginvestigasi suaminya sendiri, Tom Keene. Tak lama kemudian Reddington datang dengan membawa hadiah untuk Elizabeth. Karena merasa perlu menyelesaikan ini semua, Elizabeth memohon kepada Reddington untuk menjelaskan apa yang ia ketahui tentang Tom Keene. Reddington menjawab jika ia tak tahu banyak tentangnya. Namun beberapa tahun yang lalu, yang menjadi perhatiannya adalah ketika seseorang berusaha untuk mencampuri urusan Reddington untuk melindungi diri dari kepentingannya. Reddington mencoba menyimpan semua yang berhubungan dengannya, yaitu Elizabeth termasuk salah satunya. Reddington menjelaskan bahwa ia telah memantau pergerakan Tom sejak ia memasuki kehidupan Elizabeth. Sekitar setahun yang lalu, Reddington menemukan Tom membeli 3 paspor dari pemalsu terpercaya yang berada di Warsawa. Namun Elizabeth merasa informasi itu kurang baginya. Karena secara tidak langsung, Tom telah masuk ke kehidupannya dan menghancurkannya secara perlahan. Reddington meminta Elizabeth untuk tetap tenang, karena yang terpenting untuk sekarang adalah mereka harus mencari tahu pada siapa itu Tom dan pada siapa ia bekerja. Lalu Elizabeth tiba-tiba memeriksa tas yang Reddington bawa.
Isi tas tersebut berupa rekaman pengawas yang dilakukan oleh pekerja Reddington untuk mengawasi mereka berdua. Elizabeth memberitahu Reddington jika Tom mencoba untuk memperbaharui janji pernikahan mereka berdua. Mendengar kabar itu, Reddington cukup terkejut. Lalu Elizabeth meminta kepada Reddington untuk bersikap biasa saja kepada Cooper atau siapapun yang ia temui. Maka dari itulah, Reddington memberikan kasus baru kepada Elizabeth agar ia tak nampak mencurigakan bagi Tom. Kemarin di Brooklyn, sebuah taksi melaju ke bagian belakang sebuah truk. Pengemudi dan penumpang wanitanya tewas. Meskipun telah dilaporkan sebagai kecelakaan, tapi menurut Reddington kenyataannya mungkin itu adalah sebuah pembunuhan. Semua itu ulah dari seorang pria yang menamainya The Undertaker. Ia adalah seorang maklar kematian. Entah bagaimana dirinya bisa meyakinkan orang biasa untuk melakukan pembunuhan sekaligus bunuh diri demi kepentingannya. Tak ada yang tahu bagaimana cara ia merekrut. Tetapi jika kecelakaan kemarin adalah karya hasilnya, itu akan memberi Elizabeth petunjuk bagaimana cara pria tersebut beroperasi dan kesempatan untuk menemukannya. Kemudian scene bergerak pada seorang wanita yang terlihat panik berhenti di sebuah pom bensin. Lalu ia memanggil seorang pria bernama Bennett Cochran sembari mengguyurkan bensin begitu saja. Entah apa motifnya, wanita itu tiba-tiba membakar Bennett dan dirinya sendiri hingga mereka berdua tewas terbakar hidup-hidup. Kasus tersebut langsung diangkat oleh tim FBI ke lokasi hitam. Setelah mendapat informasi, diduga wanita yang membunuh Bennett bernama Dee Torres. Sebelumnya Elizabeth memberitahu terlebih dahulu siapa itu The Undertaker dan bagaimana ia bisa meyakinkan semua kliennya untuk membunuh dengan cara yang sempurna. Elizabeth menduga jika para korbannya merasa tergiur karena mereka diminta untuk membunuh tanpa akan dilacak oleh kepolisian. Karena kurangnya informasi, Cooper meminta semua agennya untuk memeriksa keluarga dari para pembunuh terlebih dahulu. Dimulai dari korban pertama yaitu Wahid. Keluarganya memberitahu bahwa Wahid hanyalah seorang pria biasa yang senang bekerja. Namun semua itu berubah saat kematian pamannya yang berada di Pakistan. Keluarga Wahid juga mengaku jika ia tiba-tiba mendapat warisan yang tak terduga dari seseorang. Setelah mendapatkan informasi, Elizabeth dan Ressler kembali ke lokasi hitam. Mereka memberitahu Cooper bahwa kedua pembunuh tersebut ternyata memiliki penyakit mental. Wahid memiliki tumor otak, sementara Torres menurut otopsinya ia mengidap kanker serviks dan masa hidupnya hanya tersisa kurang dari 1 bulan saja. Tak hanya itu, kedua pembunuh tersebut terbebas dari masalah keuangan. Keluarga Wahid mendapat warisan yang tak terduga, sementara Torres, kakak kandungnya mendapat perawatan yang sangat baik. Dan semua uang itu berasal dari satu tempat yang sama, yaitu Oregon. Cooper tak peduli dengan kemana uang tersebut pergi. Yang ia inginkan adalah dari mana uang tersebut berasal. Lalu ia ingin semua agennya untuk memeriksa pergerakan uang tersebut. Di lain sisi, seorang pria bernama Milton terlihat menghampiri seorang lansia bernama Danny. Meskipun Milton tahu bahwa Danny mengalami penyakit jantung, tetapi Milton tetap memberikannya rokok. Kemudian mereka berdua berbincang, yang dimana Milton menyarankan Danny untuk menerima penawarannya. Karena menurut Milton, penawaran yang ia berikan jauh lebih baik dari asuransi jiwanya. Ia berjanji akan membuat hidup keluarga Danny bahagia dan memastikan anaknya dapat berkuliah. Lalu scene bergerak pada Elizabeth yang saat itu menyambut saudara kandung dari Tom, yaitu Craig. Karena Tom baru saja pulang dari pekerjaannya, ia sangat terkejut dengan kehadiran Craig. Karena hari itu adalah hari pembaharuan pernikahan mereka, Elizabeth meminta Craig untuk meyakinkan Tom bahwa ia harus mencukur janggutnya. Tanpa mereka berdua sadari, Elizabeth mencoba mencari informasi dengan menyembunyikan gelas bekas milik Craig.
Dan tanpa Elizabeth sadari juga, Craig dan Tom sedang dalam pembicaraan, di mana Craig juga khawatir jika penyamaran Tom akan segera terbongkar. Ia menyanjung Elizabeth sebagai wanita yang cerdas dilihat dari apa yang ia lakukan. Namun Tom meminta kepada Craig untuk tetap tenang dan memberinya kembali kesempatan untuk menyelesaikan ini semua. Setelah Tom siap dan Elizabeth siap, mereka mulai memberi pernyataan terhadap pembaharuan pernikahan mereka berdua. Tom memberi kata-kata manisnya yang membuat Elizabeth tersipu malu. Begitu pula dengan Elizabeth. Dan setelah janji manis diucap, Craig mengesahkan pembaharuan pernikahan mereka berdua dengan diakhiri dengan ciuman yang manis. Setelah pembaharuan janji suci selesai, Elizabeth pergi ke ruangan khususnya. Ia memantau rekaman yang diberikan oleh Reddington dan mulai mengaitkan semua orang yang pernah terkait dengan Tom. Gina Zanetakos, Victor Volkin, dan yang terbaru adalah Craig Keane. Saat Elizabeth sedang memantau papan informasi, ia tiba-tiba melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Tom menyembunyikan sesuatu di dalam lampu rumahnya. Lantas Elizabeth dengan segera membongkar lampu tersebut dan ia menemukan sebuah kunci. Kemudian Elizabeth dihampiri oleh Dembe yang diberi arahan oleh Reddington untuk mengambil sesuatu darinya. Ternyata Elizabeth memberikan gelas bekas minum Craig padanya. Ia ingin Dembe memberikan barang tersebut kepada Reddington untuk diverifikasi. Kemudian Elizabeth dengan segera pergi ke lokasi hitam untuk kembali mengurusi kasus The Undertaker. Saat Elizabeth tiba, Aram telah mendapat beberapa informasi. Ia memeriksa 2 rekening milik Torres dan Wahid. Dan keduanya mendapat kucuran dana dari sebuah bank di Cayman yang terkenal dengan operasi pencucian uangnya. Tak hanya itu, bank di Cayman memberikan puluhan dana kepada seluruh orang yang berada di penjuru negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa The Undertaker telah beroperasi bertahun-tahun dilihat dari jumlah korbannya. Dan yang terbaru, seorang pria bernama Danny Moss berumur 54 tahun baru saja mendapat dana dari bank tersebut. Saat pihak FBI berusaha untuk menemukannya, ternyata Danny tak berada di rumah. Mereka lantas berpencar untuk mencari keberadaannya yang saat itu ternyata sedang menghampiri sebuah acara pidato yang dilakukan oleh orang penting bernama Wright. Ketika pidato telah selesai, Danny tiba-tiba menodongkan senjata pada Wright tanpa alasan. Beruntung, Elizabeth dan wrestler tiba di waktu yang tepat. Mereka langsung meminta kepada Danny untuk tak melakukan hal tersebut. Karena Danny pasti takkan mau memberi kenangan buruk kepada keluarganya. Berapapun jumlah uang yang diberikan oleh orang yang menyewanya, hal tersebut takkan membuat keluarga Danny bahagia. Di tengah kebingungannya, akhirnya Danny memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak FBI. Lalu Shin bergerak pada Reddington yang saat itu menghampiri seorang dokter kenalannya yang bernama Fluff. Melihat kedatangan Reddington membuat Fluff terlihat murung. Ia seperti memiliki dendam pada Reddington. Setiap perkataan yang Reddington katakan padanya tak pernah ia tanggapi. Dan benar saja, Fluff memang memiliki dendam terselubung kepadanya karena Reddington pernah meniduri istrinya. Namun karena Reddington adalah seorang negosiator handal, akhirnya Fluff mau membantunya setelah Reddington berjanji akan memberikan sebuah villa untuk Fluff. Reddington ingin Fluff memeriksa DNA dari seseorang pria bernama Craig Keane. Setelah itu, Elizabeth menelepon Reddington untuk memberitahu bahwa pihak FBI telah berhasil menemukan motif dari The Undertaker melakukan aksinya. Hampir semua pembunuh yang The Undertaker sewa memiliki penyakit yang parah. Ia sengaja menyewa orang berpenyakitan untuk membunuh demi kepentingannya. Reddington paham, namun pihak FBI mengetahui bahwa mereka berpenyakitan setelah mereka meninggal. Sementara The Undertaker mengetahui hal itu terlebih dahulu. Ia ingin Elizabeth mencari cara mengapa The Undertaker berhasil mendapat informasi kesehatan para korbannya terlebih dahulu.
Setelah itu Elizabeth bertanya tentang Craig Keane. Reddington menjelaskan jika kini mereka harus menangkap Craig karena sudah saatnya mereka bertiga harus berbicara. Saat Elizabeth tiba di rumah, ia langsung menghajar Craig beberapa kali lalu langsung memborgolnya di wastafel. Dengan muka yang galak dan tegas, ia bertanya kepada Craig pada siapa ia bekerja. Kini Elizabeth telah mengetahui semuanya. Ia mengetahui surat perintah milik Craig dan ia tahu bahwa nama asli Craig adalah Christopher Melly. Namun Craig memberitahu kepada Elizabeth jika ia tak tahu apa yang sedang ia hadapi. Tak lama kemudian Reddington datang. Di satu sisi, Elizabeth mendapat telepon dari Ressler untuk segera menghampiri lokasi hitam. Karena Craig tak mau bekerja sama, ia menyerahkannya kepada Reddington yang telah pasti tahu bagaimana cara membuat seseorang bekerja. Tentu hal tersebut adalah keahliannya. Ia lalu menyuruh Dembe untuk membawa Craig berjalan-jalan. Di lokasi hitam, Elizabeth bergabung bersama tim untuk kembali membahas tentang The Undertaker. Ressler memberitahu rekan-rekannya bahwa hasil investigasi terhadap Danny, dirinya tak bisa mengingat siapa orang yang menyuruhnya untuk melakukan hal tersebut. Menurut perkataan Reddington yang memberitahu bahwa The Undertaker mengetahui riwayat penyakit korbannya, maka mereka harus mencari di mana The Undertaker mendapat informasi tersebut. Karena dari ketiga korbannya, semua dokter mereka berbeda-beda. Lalu Elizabeth tiba-tiba mencetus bagaimana jika mereka melihat dari asuransi jiwa mereka bertiga. Dan ide Elizabeth sangatlah brilian ketika korban itu memiliki seorang agen asuransi yang sama, yang bernama Green Glares. Ketika para agen hendak menghampiri Green Glares, Elizabeth tiba-tiba memberitahu Ressler jika ia memiliki urusan yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Dan itulah alasan mengapa dirinya mengambil cuti. Dengan harapan Ressler bisa menyelesaikan misinya tanpa Elizabeth. Beruntung, Ressler sangatlah baik. Ia memberi waktu kepada Elizabeth untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Di satu sisi, Reddington yang mencoba membuat Craig berbicara mengajaknya ke sebuah museum. Ia mencarikan arti dari setiap karya yang berada di sana. Di depan mereka, Dembe terlihat sedang membawa ibu dari Craig yang membuatnya cukup panik. Sementara itu, Ressler dan agen Malik langsung menghampiri agen asuransi jiwa tersebut untuk memberinya beberapa pertanyaan terkait ketiga nama dari korban tersebut. Namun Green memberi pernyataan jika ia tak memiliki nama-nama tersebut karena itu adalah tugas dari Milton Bobbitt, orang yang mengurus asuransi jiwa bagi orang-orang yang hendak tewas. Tetapi saat tim FBI menggeledah kediaman Milton, mereka tak berhasil menemukan keberadaannya karena saat itu Milton sedang menghampiri korban terbarunya yang bernama Frederick Osborne. Kemudian scene berganti kepada Elizabeth yang kembali pulang ke rumahnya. Saat itu pada akhirnya Craig mau berbicara. Ia memberitahu jika ia tak pernah tahu siapa orang yang mempekerjakannya. Karena suatu hari ia tiba-tiba mendapat telepon dan arahan lalu bekerja begitu saja. Mengenai Tom, ia tak tahu banyak tentangnya. Namun ia pernah mendengar Tom memiliki saudari bernama Nikki. Lalu tiba-tiba telepon berdering, berasal dari ponsel Craig yang ditelepon oleh Tom. Craig memberitahu jika seharusnya mereka berdua berbicara mengenai Elizabeth. Kembali ke lokasi hitam. Saat itu Ressler telah mengantongi beberapa informasi tentang Milton Bobbitt. Memang menurutnya semua korban Milton disewa secara profesional untuk membunuh. Namun ketiga korban terakhirnya dibunuh karena permasalahan personal. 15 tahun yang lalu, Dr. Frederick Osborne memimpin sebuah departemen endokrinologi di City Memorial. Dia mengawasi uji klinis mencari persetujuan untuk obat klasifikasi DD4 untuk mengobati diabetes tipe 2. Dan uji keselamatan awal didanai oleh kapitalis Fairmont Venture bernama Ian Wright.
dan dilacak melalui proses persetujuan FDA oleh pelobi untuk industri farmasi bernama Bennett Cochran. Sementara Michelle, 15 tahun yang lalu ia adalah asisten peneliti Osborne. Dia pelamar terakhir untuk uji klinis peserta yang diidentifikasi secara pribadi. Sementara Bobbitt, ia adalah salah satu pasien dari Frederick Osborne. Di sebuah pemakaman terlihat Frederick Osborne yang tengah ditodong senjata oleh Bobbitt. Saat itu juga Bobbitt memperlihatkan tubuhnya yang dipenuhi oleh bom. Frederick terheran mengapa Bobbitt melakukan hal ini. Bobbitt menjawab karena semua kebaikan yang telah ia lakukan harus tercoreng oleh semua keburukan yang dilakukan oleh Frederick. Kembali ke lokasi hitam, Ressler, Aram, Cooper, dan Agen Malik tengah memutar otak mereka untuk mencari tahu di mana keberadaan Bobbitt saat ini, karena mereka belum melihat pergerakan apapun di Bank Cayman. Karena tak ada pergerakan, Agen Malik tiba-tiba membuat sebuah asumsi tentang bagaimana jika ternyata Bobbitt pun mengalami penyakit parah. Dan aksi ini adalah aksi terakhirnya karena ia ingin melakukannya sendiri. Cooper kebingungan mencari informasi terbaru tentang Bobbitt. Beruntungnya, Ressler mengingat bahwa terdapat sebuah pemakaman bernama Westport, yang dimana Bobbitt menjadi relawannya di sana. Lantas tim FBI pun langsung segera pergi ke Westport. Mereka tiba di waktu yang tepat sebelum Bobbitt merubah pikirannya untuk membunuh Frederick. Dengan keberanian yang Ressler miliki, ia perlahan menghampiri mereka berdua dan ternyata Ressler justru menangkap Frederick dengan alasan ia telah melakukan korupsi di tempat perusahaannya bekerja. Merasa kebingungan, Frederick bertanya mengapa ia tak menangkap Bobbitt. Ressler menjawab karena ia tak memiliki alasan tentang hal itu. Bobbitt pun mengalami kebingungan yang sama, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri. Lalu scene bergerak pada Elizabeth dan Reddington yang saat itu sedang mendengar percakapan antara Craig dengan Tom yang sedang membahas tentang Berlin. Setelah Tom menutup teleponnya, Reddington meminta Craig untuk menjelaskan siapa itu Berlin, ada apa di Berlin, dan bank apa yang berada di Berlin. Karena Craig terdiam terus-menerus, Reddington meminta Dembe untuk menyiapkan ruangannya. Namun tiba-tiba saja Craig melompat ke arah kaca yang membuatnya tewas. Tak ingin dirinya menjadi saksi, Reddington mengajak Dembe dan Elizabeth untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dan scene terakhir di episode ini memperlihatkan Elizabeth yang kembali menyusun papan informasinya. Ia kini menambahkan profil Craig Keen dan kunci yang baru saja ia temukan. Tak lama kemudian, Reddington datang. Di sana Elizabeth mengeluh ia mulai lelah dan bahkan kini dirinya tak mau bersentuhan dengan Tom. Tetapi Reddington memintanya untuk bersabar karena dengan perlahan mereka akan mengetahui pada siapa Tom bekerja. Meskipun kini mereka belum tahu secara pasti siapa itu Berlin. Saat Elizabeth pulang, ia disambut oleh Tom dengan penuh kehangatan sebagai pengantin yang baru saja memperbaharui perjanjian pernikahan mereka. Dan episode 18 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.